Saya Dewi Kartika, lahir di Jakarta. Saya sarjana statistika alumni Institut Pertanian Bogor dan saya mengambil kuliah kembali di Magister Manajemen UI, jurusan Aktuaria. Saya adalah wanita yang aktif, hobi berolahraga, makan makanan sehat, mempunyai pekerjaan yang baik, teman-teman yang banyak, dan suka berjalan-jalan. Tak pernah terbayang sedikit pun bahwa saya bisa kena kanker pada usia muda. Saya akan membagikan perjalananku hidup dengan kanker, step by step. Kanker memang bisa menaklukkan badan, namun kita bisa menjaga batin agar tak terlalu menderita. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Pada bulan Maret 2023, pada saat sedang mandi, saya menemukan adanya benjolan sebesar kelereng di payudara saya sebelah kanan. Pada saat itu saya langsung memberitahu suami saya dan kita berdua berharap itu hanyalah kelenjar lemak. Kemudian besokannya kita pergi ke dokter. Ternyata pada saat di USG ada benjolan sebesar 1,7 cm dan ditulis oleh dokter USG suspek malignan BIRATS 5. Sebelum terkena kanker, saya tidak tahu menahu tentang istilah-istilah dalam pengobatan kanker, termasuk BIRATS 5. Suami saya mengetahui arti BIRATS 5, tetapi saya tidak tahu. Ternyata belakangan saya baru tahu BIRATS 5 artinya ganas. Dari hasil USG tersebut, akhirnya kami berkonsultasi ke dokter bedah yang berpengalaman di Jakarta. Dokter ini sangat berpengalaman di bidang bedah kanker payudara. Dokter bedah menjelaskan dan memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah dilakukan biopsi dulu terhadap benjolan tersebut untuk mengetahui apakah benjolan tersebut tumor atau kanker. Yang kedua adalah langsung dilakukan operasi untuk mengangkat benjolan dan pada saat dilakukan operasi disiapkan tim dokter patologi untuk melakukan frozen section di daerahnya untuk mengetahui apakah ada sel-sel kanker atau tidak. Disitulah keputusan yang harus saya langsung segera buat dengan cepat. Pada saat itu saya berpikir, kalaupun itu tumor ataupun kanker, saya merasa tidak nyaman dengan adanya benjolan tersebut di dalam tubuh saya. Jadi saya memutuskan, saya bilang kepada dokter sebaiknya dioperasi saja. Sehingga dokter menjadwalkan minggu depan dilakukan operasi. Sepulang dari dokter, saya dan suami saya membaca-baca jurnal tentang penanganan dan pengobatan untuk kanker payudara stadium 2B. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa kena kanker payudara, karena selama ini tidak ada gejala apapun di payudara saya atau keluhan apapun, dan saya tidak pernah sakit apapun, tidak pernah masuk rumah sakit kecuali melahirkan, dan tidak ada keluhan-keluhan apapun. Saya juga makan sehat dan olahraga juga sangat kencang sekali. Singkat cerita, operasi dilakukan. Pada saat operasi dilakukan, pikiran saya adalah yang diangkat hanyalah benjolan tersebut. Tetapi ternyata pada saat dibuka, ada ditemukan 3 titik di kelenjar getah bening di bawah ketiak yang ada sel kansernya. Sehingga dokter akhirnya memutuskan untuk mengangkat semua payudara atau dilakukan masektomi. Operasi yang dilakukan selama lebih dari 4 jam tersebut dan dokter bolak-balik meminta izin kepada suami saya dan memberitahu bahwa ada sel kanser di getah bening ini, di sini, sudah dikasih tahu. Cuman saya memang tidak mempersiapkan diri untuk pengangkatan seluruh payudara saya hilang. Yang saya pikir hanya sebagian. Tetapi pada saat setelah selesai operasi, saya lihat kenapa rata. Kok rata ya? Sempat syok sebentar. Tetapi saya pikir-pikir kalau misalnya hanya sebagian yang diangkat tetapi masih ada sel kanser di dalamnya, buat apa? Yang terpenting bagi saya adalah sehat, bukan estetika. Jadi saya pikir kalaupun seandainya dilakukan pengangkatan seluruhnya saya tidak apa-apa. 1 bulan setelah operasi saya melakukan PET scan. Dari hasil PET scan tidak dijumpai metastasis otak, kelenjar getah bening, paru, hepar maupun tulang. Nah, pada saat itu saya berkonsultasi dengan dokter onkologi saya. Saya bilang, "Dok, kalau ini sudah tidak tampak berarti sudah bersih dong." Dokter bilang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Kalau ada sel kanser nyelip-nyelip di darah atau di getah bening dan kemudian suatu hari kembali relapse, akan lebih bahaya lagi. Jadi dokter melakukan tindakan preventif dengan menyarankan saya untuk kemo dan radioterapi. Akhirnya sebelum mengambil keputusan, ya saya mau kemo, saya berpikir dan saya baca jurnal juga. Saya berpikir, kenapa mesti di kemo? Saya terus bertanya, kenapa mesti di kemo? Kan sudah tidak tampak, sudah dioperasi, sudah diambil sel kansernya. Akhirnya setelah membaca beberapa jurnal tentang kanker payudara yang jenis seperti saya akhirnya memutuskan ya sudah di kemoterapi daripada nanti selnya ada ternyata kambuh kembali. Jadi saya di kemo dengan obat ini, Taxotere dan Endoxan seperti ini. Waktu kemo pertama
saya ampun-ampunan karena saya newbie, saya tidak pernah tersentuh oleh penyakit apapun. Saya rasa kok kayak saya udah mau mati ya. Rasanya obat kemo itu benar-benar melumpuhkan tulang-tulang saya. Cuman beberapa yang saya baca bahwa selama kemo saya harus tetap aktif. Aktif artinya bergerak, stretching, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak protein, dan banyak minum air, banyak istirahat, pikiran tenang, hati tenang, jangan ada kegelisahan ataupun kekecewaan atau kepahitan. Saya lakukan itu sehingga pada saat menjalani kemo kedua, ketiga, dan keempat sampai terakhir saya rasa lebih enteng prosesnya. Setelah pengobatan kemoterapi selesai, saya tanya lagi ke dokter onkologi saya, "Dok, apakah ini tetap harus dilanjutkan dengan radioterapi?" Akhirnya dokter onkologi saya merefer ke dokter radioterapi, yaitu profesor juga. Dan akhirnya profesor bilang, harus dilakukan radioterapi 25 kali. Saya pusing lagi. Pada saat itulah saya dikenalkan oleh teman saya ke Ibu Leong Pitlin melalui link Zoom-nya. Jadi saya melihat link Zoom Ibu Pitlin, kemudian saya ikutin setiap hari Rabu. Dan akhirnya saya bertanya, "Bu, saya perlu dilakukan radioterapi atau enggak dengan keadaan saya seperti ini?" Ibu Leong Pitlin selalu balik bertanya, "Dokter, kamu menyarankan apa?" Dan ikutin saran dokter. Akhirnya saya melanjutkan dengan radioterapi selama 25 kali. Sejak itu saya mulai mendaftar ke Ibu Wiwi dan mendapatkan link Zoom sebanyak 5 kali setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 7. Katanya setelah 5 kali pertemuan nanti kita bisa dikasih petunjuk untuk hidup sehat gitu loh. Mulai dari jus, mulai dari makan, minum air dan sebagainya. Waktu mengikuti Zoom Ibu Pitlin, saya juga mengajak mama saya untuk ikut mendengarkan, bahkan asisten rumah tangga saya ajak. Kenapa? Karena mereka akan mengolah makanan tersebut juga. Jadi menurut saya ajaran Ibu Pitlin itu bukan hanya sekedar mengajak untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan tanpa tahu sebabnya, atau bukan melarang makan ini atau melarang makan itu, tapi lebih ke arah pola hidup sehat. Mengikuti Zoom dari Ibu Pitlin beberapa kali, dari cerita-cerita beliau, saya melihat bahwa Ibu Pitlin ini orang yang penuh kasih sayang, terutama terhadap penderita kanker. Karena beliau sendiri kan mengalami kanker. Saya lihat begitu sabarnya dan menurut saya ini penuh kasih. Jadi saya belajar dari Ibu Pitlin itu bukan hanya pola makan, tetapi kesabaran beliau, terus kegigihan beliau, dan dalam kesakitannya dia bukan orang sehat, tapi juga mau berusaha untuk mendengarkan kita semua yang sakit dan mencari solusi. Saat pertama saya mengikuti pola hidup sehat ini, saya berpikir rasanya saya cuma bisa ikutin 50-50. Seperti yang Ibu Pitlin bilang, tahap pertama adalah I cannot do it. Saya berpikir rasanya nggak mungkin bisa 100%. Karena sebelum mengikuti pola hidup sehat, kalau di meja makan tidak ada daging, tidak ada ikan ataupun ayam, suami saya pasti tanya, "Ini makan apa ya?" gitu. Kalau cuma sayur-sayuran. Dan saya pun waktu ada sayur-sayuran pun saya kadang-kadang suka nggak makan gitu. Jadi saya bukan vegan awalnya. Cuman setelah dengerin Ibu Pitlin terus-terusan, saya langsung meningkat dari I cannot do it jadi I want to do it. Saya mau nih, ini make sense. Masuk ke logika berpikir bahwa makan ini seperti ini. Pola pikir harus seperti ini kalau mau sembuh, kalau mau hidup sehat. Baru selanjutnya, pola pikir selanjutnya, how do I do it? Bagaimana ya cara saya melakukannya? Nah, Ibu Pitlin di sini bukan cuma berteori doang harus makan sayur, harus makan buah, tapi Ibu Pitlin juga menyajikan resep melalui banyak YouTube beliau, dan kemudian pada saat kita offline dikasih resep-resep makanan juga. Dan itu saya coba. Ternyata mudah, bisa dilakukan. Memang kalau tidak pernah dilakukan terasa sulit. Tetapi begitu dilakukan dan kita coba, ternyata bisa loh gitu loh. Dan tadinya saya pikir bahan makanan itu dapatnya dari mana? Saya bingung, itu yang namanya garbanzo dan lentils itu apaan? Saya bingung. Tapi ternyata pada saat pertemuan offline saya datang, ternyata ada garbanzo dan lentils di Klub Sehat. Saya bisa beli. Dan Ibu Pitlin memberikan resep nut truffle itu loh. Jadi saya bikin di rumah sebagai cemilan. Saya senang mengikuti Zoom Ibu Pitlin karena itu menambah pengetahuan saya dan mengolah proses berpikir di otak saya. Selain itu, resep makanan yang diberikan menurut saya tidak menambah berat badan saya, bahkan maintain. Karena dokter juga bilang saya tidak boleh bertambah berat badannya. Banyak orang apa-apa maunya instan. Disuruh minum jus ini atau suruh makan ini langsung maunya sembuh. Padahal itu semuanya berproses. Saya percaya apa yang Ibu Pitlin sharingkan kepada kita, itu semua adalah proses yang harus kita jalanin dengan sukacita. Saya sendiri senang banget menjalani ini karena setiap kali ketemu di Zoom, saya merasa itu termotivasi
Dan saya melihat teman-teman yang lain, saya jadi berasa penuh kasih sayang kepada teman-teman yang lain, dan saya berasa diberkati juga pada saat ketemu online maupun ketemu offline. Rasa cinta kasih sayang, damai, sejahtera, senang, bahagia, itu membuat kita menjalani proses penyembuhan kita dengan lebih baik. Dan saya percaya bahwa inilah yang akan membuat kita lebih sehat dan lebih sehat lagi seperti yang Ibu Pitlin bilang. Jadi bukan cuma sekedar makan sehat doang yang diajarkan. Ibu Pitlin berulang-ulang bilang bahwa saya ngajarnya bukan pola makan doang loh. Kenapa mintanya jus-jusan doang? Tapi yang perlu diperbaiki juga adalah pola pikir kita dan hati kita. Di sini saya juga melihat di komunitas CSC ini bahwa orang-orang yang sakit kanker terutama, pertamanya bingung mau berobat kemana, atau setelah pengobatan mau makan apa, pola hidup sehat seperti apa. Di sini Ibu Pitlin menuntun kita satu persatu menjalani itu, dan menjalaninya bukan dijejelin, Anda harus begini, didoktrin, bukan begitu, tetapi melalui proses berpikir. Jadi Ibu Pitlin mengajak kita untuk berpikir, dan kita harus punya determinasi yang kuat untuk belajar dan mau mengubah hidup kita sehingga hidup kita jadi jauh lebih sehat dan bahagia. Banyak penderita kanker awal mulanya tidak tahu bagaimana berobat, kemana harus berobat, apa yang harus diobati. Bahkan setelah pengobatan selesai pun, apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya kanker tersebut tidak kembali, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Disinilah peranan Ibu Pitlin di dalam komunitas support center ini sangat besar sekali untuk membantu penderita kanker. Melalui kanker ini, saya belajar pengalaman hidup. Sebelum dan sesudah kanker, saya adalah pribadi yang berbeda. Saya bersyukur saya diterima di komunitas Cancer Support Center, di mana di dalamnya saya bisa belajar, bertumbuh dan berproses. Dari kesabaran Ibu Leong Pitlin menjawab banyak sekali pertanyaan di Zoom, dan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya juga banyak belajar dan mendapatkan pengalaman. Saat ini saya sudah melakukan PET scan yang kedua, dan hasilnya puji Tuhan tidak tampak metastasis di organ tubuh yang lain. Saya akan melanjutkan pola hidup sehat berdasarkan vegan plant-based, dan saya akan berusaha walaupun saya belum berhasil 100%, tetapi saya tetap akan berusaha dan saya menikmati prosesnya, dan ternyata makanannya juga enak-enak dan segar kok. Terima kasih teman-teman semua dan Ibu Pitlin.